Markus meraih tubuhnya dari lantai dengan kain pel masih di tangannya. Tidak ada keraguan, tidak ada izin, hanya kedua lengannya yang menangkap seorang CEO miliarder sebelum tengkoraknya membentur lantai marmer. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut wanita itu ketika dia membuka mata bukanlah, "Terima kasih." Melainkan, "Kalau kau ceritakan ini pada siapapun, aku akan memastikan kau dipecat sebelum matahari terbit." Markus Reed menatap ke bawah, ke wajah wanita paling berkuasa di gedung itu. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal dengan darah di sudut bibir, dan dia hanya mengatakan satu hal yang bisa dikatakan oleh seorang pria yang pernah kehilangan segalanya. Kain pel jatuh setengah detik sebelum Victoria Sinclair jatuh. Markus menyeberangi ruangan dalam 6 langkah, tanpa berpikir, murni insting, dan menangkap tubuhnya tepat saat kedua kakinya menyerah sepenuhnya. Dia lebih berat dari yang terlihat, bukan karena bobotnya, tapi karena perlawanan tubuhnya sendiri. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, sebagian dari dirinya masih berjuang melawan jatuh itu. Markus membaringkannya di atas karpet, menekan dua jarinya ke leher wanita itu, menemukan denyut nadi yang cepat, tidak teratur, terlalu dangkal. "Hei," katanya sambil menempelkan telapak tangan ke pipinya. "Buka matamu." Wanita itu justru batuk. Batuk yang keras, dari dalam dada, basah dan bergemuruh, dan salah dalam cara yang menghantam sesuatu di bawah tulang rusuk Markus, sesuatu yang lama dan spesifik. Rahangnya mengiris. Dia pernah mendengar suara itu di apartemen lain, di kamar lain, jam 2 pagi, 3 tahun lalu. Dan dia pernah meyakinkan dirinya sendiri saat itu bahwa itu hanya pilek, hanya kelelahan, hanya stres. Dan dia salah. Dia tidak akan salah lagi kali ini. "Victoria," ucapnya, menyebut namanya tanpa gelar. Mata wanita itu terbuka, dan selama 3 detik penuh hanya ada teror murni di wajahnya. Jenis teror yang tak bisa dipalsukan, yang hanya muncul saat tubuh mengambil alih dari otak. Lalu matanya fokus, menemukan wajah Markus, dan teror itu mulai tertutup, lapis demi lapis, seperti luka yang menutup sendiri. "Lepaskan tanganmu dariku." Suaranya hancur, nyaris berbisik, tapi perintah di dalamnya tetap tegas. "Belum. Kau pingsan di lantaimu sendiri jam 2 pagi. Aku tidak akan pergi sampai aku yakin kau bisa bernapas." Dia mencoba bangkit, hanya berhasil beberapa senti sebelum batuk lain menyerangnya, membungkukkan seluruh tubuhnya. Markus meletakkan tangannya lagi di bahu wanita itu. "Gia," menepisnya. "Jangan." Markus tetap membiarkan tangannya di sana, tidak menahan, hanya hadir. Batuk itu berlangsung hampir semenit penuh. Ketika selesai, dia duduk tegak, tulang punggung lurus, rahang mengeras, jubah sutra ditarik rapat di dadanya seperti baju zirah. "Sarit matanya basah." "Aku baik-baik saja," katanya. "Tidak ada darah di bibirmu, Nona Sinclair." Tangan wanita itu bergerak ke mulutnya, menemukan jejak merah gelap di ujung jari. Dia menatapnya lama. "Kau," katanya perlahan, "adalah kontraktor kebersihan malam untuk lantai ini. Kau tidak berwenang berada di ruang pribadiku. Pintu depanmu terbuka. Kau tergeletak di lantai. Aku mengambil keputusan." "Keputusanmu?" Dia berhenti, menarik napas, mengatur ulang dirinya. Markus mengamati proses itu, melihatnya menarik kembali ketenangannya seperti mantel di tengah dingin. "Kalau kau bicara pada siapapun tentang apa yang kau lihat malam ini, aku akan memastikan kontrakmu dihentikan sebelum shiftmu berakhir." "Menjadi?" Markus menatapnya lama. Dia punya beberapa pilihan. Bisa mundur, minta maaf, kembali ke koridor, berpura-pura ini malam biasa. Dia punya anak perempuan di rumah dan pekerjaan malam yang tak boleh hilang. Tapi dia berkata, "Aku pernah dengar batuk seperti itu sebelumnya. Dan aku melihat orang terakhir yang membuat wajah persis itu saat kutanya, meninggal di ranjang rumah sakit di usia 32 tahun. Ruangan itu sunyi total. Kau bisa memecahku. Itu hakmu. Tapi aku akan katakan ini sekali sebelum aku pergi. Batuk itu bukan karena kerja berlebihan. Itu bukan stres. Ada yang salah dengan paru-parumu, dan kau sudah tahu itu, dan kau tidak sedang menanganinya." Dia berdiri, mengambil kain pelnya, berjalan menuju pintu masuk. Baru sampai ambang dapur ketika suaranya berubah, bukan suara CEO, bukan baju zirah, sesuatu yang lebih kecil.
Dia meninggal? Tanya Victoria. Orang yang kau ceritakan tadi. Markus berhenti berjalan. Istrimu? Dia tidak menjawab itu. Berapa lama? Victoria bertanya hati-hati. Dari saat kau pertama kali mendengarnya sampai dia pergi. Dia berbalik. 11 bulan. Dia mulai batuk bulan Februari. Dia pergi bulan Januari berikutnya. Suani, dia tidak pernah bilang padamu. Dia bilang dia baik-baik saja. Setiap kali kutanya. Sampai malam dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dan saat itu, kami sudah lewat titik di mana pilihan masih ada. Victoria menatap jendela. Kota membara 43 lantai di bawah mereka. Aku punya rapat dewan 6 jam lagi. Akuisisi $2 miliar yang sudah kubangun selama 3 tahun. Ada 4.700 karyawan yang pekerjaannya bergantung pada kesepakatan ini. Apa maumu dariku, Tuan Reed? Aku tidak mau apapun darimu. Aku hanya tidak akan melewati suara yang pernah kulewati sekali. Dia mengangguk sekali. Final. Selamat malam, Nona Sinclair. Dia pergi. Di lift, Markus menghitung ulang apa yang telah dilihatnya selama berminggu-minggu tanpa disadari. Botol-botol obat di dapur, 3 jenis, tutupnya tak pernah dibuka, berdebu. Prednison, albuterol, dan satu lagi yang namanya tak bisa diajak tapi dikenalinya dari masa lalu, dari lemari kamar mandi kecil tempat seorang wanita yang dicintainya menyembunyikan hal-hal yang tak ingin ditemukan. Puntung rokok di teras, selalu bersih, tapi pegangan pagar di ketinggian tangan Aus dengan cara khas orang yang bersandar diam-diam, mengingatkannya pada ayahnya yang merokok sembunyi-sembunyi. Pola lampu yang menyala sampai jam 3 pagi, 3-4 malam seminggu. Sampah membisikkan sisanya, bungkus batangan protein, kaleng minuman energi, 2/3 tak tersentuh, tanda seseorang yang makan untuk berfungsi, bukan untuk hidup. Dan dibawa lap kertas di sampah kamar mandi. Selalu lap kertas di atas, diletakkan sengaja, tisu gelap di tengahnya. Dia tidak pernah bicara. Dia pikir itu bukan urusannya. Berdiri di lift sekarang, dia bertanya, kapan itu jadi urusanmu? Dia pikir dia tahu jawabannya. Dia pikir dia belajar dengan cara sulit. Dia pikir dia sudah membayar harga karena diam sekali. Karena percaya privasi seseorang lebih penting dari nyawanya. Karena meyakinkan diri sendiri itu bukan urusannya sementara orang yang dicintainya kehabisan waktu. Pintu lobi terbuka. Markus melangkah ke pintu masuk berlantai marmer Harrington Tower. Menangguk pada penjaga keamanan malam yang setengah tertidur. Mendorong keretanya menuju tangga timur. 9 lantai lagi. Dia kembali bekerja. Dia sampai rumah jam 5:30 pagi. Apartemennya sunyi. Jenis sunyi yang berarti Amara masih tidur. Dia mengunci pintu, menggantung jaketnya, berdiri di dapur sejenak, membiarkan kesunyian menetap. Lalu dia melihat gambar di kulkas. Amara menempelkannya kemarin saat dia tidur di antara shift, gambar krayon dengan gaya khas anak 6 tahun yang punya pendapat tentang warna. 2 sosok, satu tinggi, satu kecil. Yang tinggi memegang kain pel. Yang kecil memegang sesuatu yang mungkin dimaksudkan sebagai bola sepak. Ayah dan aku, tertulis di atasnya dengan huruf goyah, dengan hati kecil di ujungnya yang sedikit miring tapi sempurna. Dia berdiri lama menatapnya. Lalu mengisi ketel, menyalakan kompor, duduk di meja dapur, membuka buku manajemen bisnis Nekebab 11, kepemimpinan krisis dan integritas, organisasi, dan mencoba membaca. Hanya sampai satu paragraf sebelum menutupnya kembali. Dia bersandar, menilenggang-lenggang, menatap lenjit-lenjit. Dia memikirkan kata-kata Victoria, 4.700 karyawan yang bergantung pada kesepakatan itu. Bukan sebagai alasan, tapi seperti dinding penopang, seolah dia membangun seluruh identitasnya di atas fondasi menjadi orang yang dibutuhkan sekian banyak orang. Dan entah bagaimana, menjadi dibutuhkan menggantikan menjadi hidup sebagai hal yang dioptimalkannya. Dia mengenali itu bukan dari ruang rapat, tapi dari ruangan lain, wanita lain, versi lain dari cerita yang sama. Aku tidak bisa melambat sekarang, Markus. Orang-orang mengandalkanku. Aku akan mengurusnya kalau semua sudah tenang. Semua tak pernah tenang. Semua justru berkembang menjadi lanjut, agresif, menjadi kata-kata yang menutup pintu lebih cepat dari yang siap mereka hadapi. Kettle berbunyi. Dia membuat tehnya,
Meminumnya sambil berdiri di jendela, menyaksikan langit melakukan hal yang biasa dilakukannya jam 6 pagi di kota itu, terang perlahan dan enggan. Jam 6:03, alarm amarah berbunyi. Dia mendengarnya dipukul 2 kali, seperti biasa. Lalu suara kaki kecil di lantai kayu, pintu kamarnya terbuka, dan dia muncul dengan rambut berdiri di satu sisi dan Gerald si gajah terselip di lengannya. "Ayah, ini aku." Dia menyeberangi apartemen, menekankan wajahnya ke samping Markus. Dia melingkarkan lengan padanya. Bau tidurnya dan sampo lavender yang dibelinya karena itu merek ibunya dulu. "Kerja lagi malam ini?" tanyanya. Suaranya masih setengah tidur. "Ya, sayang." Gedung yang sama? Gedung yang sama. Dia diam sejenak. "Lalu, wanita di atas masih sakit?" Markus membeku. "Apa yang kau tahu tentang wanita sakit?" Amara mengangkat satu bahu. "Tak peduli. Kau kadang bicara saat tidur. Kau bilang dia sakit dan seseorang harus bilang padanya. Minggu lalu." Dia menatap Nia. "Mau pancake?" tanyanya. "Ya," katanya, suaranya agak kasar. "Ya, pancake." Dia melepaskan diri dan pergi ke lemari mengambil campuran pancake dengan efisiensi seseorang yang sudah melakukannya sejak usia 4 tahun. Markus tetap di jendela sejenak. Seseorang harus memberitahunya. Dia tak sadar sudah mengatakannya keras-keras. Tapi rupanya sebagian dari dirinya, bagian yang berjalan di bawah kata-kata, di bawah keputusan, di bawah jarak profesional yang dijaganya setiap malam di gedung itu, sudah mengambil keputusan. Kamis berikutnya, dia tiba di lantai 43 jam 2:11. Dia berharap sunyi. Yang tidak diharapkannya adalah menemukan Victoria Sinclair duduk di lantai dapur, bukan pingsan, hanya duduk bersandar di lemari, lutut ditekuk, segelas air di kedua tangan. Dia menatap ke atas ketika Markus masuk, tak terkejut. "Aku berutang permintaan maaf," katanya, tanpa basa-basi. Markus meletakkan karetanya, menatapnya. "Kau tidak perlu. Aku mengancam pekerjaanmu." "Karkut, itu bukan alasan." "Aku tidak bilang itu alasan yang diterima," katanya. "Aku bilang itu alasan." Ada bedanya. Victoria bertanya tentang anaknya. "Berapa umurnya?" 6. "Siapa namanya?" "Amara." Sesuatu melunak di ujung suaranya. Nama yang indah. Dia menamai dirinya sendiri. Tidak mau menjawab nama lain sejak usia 3 tahun. Nama di akta lahirnya Grace. Victoria tertawa. Mengejutkan keduanya, pendek dan tulus dan muda, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu jalan keluar. Dia terdengar seperti orang yang akan kusukai di usia itu. "Dia pasti sudah menjalankan perusahaanmu sekarang." Tawa lain, lebih kecil tapi nyata. Keheningan setelahnya berbeda dari keheningan sebelumnya. Tidak tegang, tidak strategis. Hanya 2 orang di dapur jam 2 pagi, lelah dengan cara berbeda, membawa beban berbeda, menarik napas. "Aku membuat janji," kata Victoria. Markus menatapnya. "Dokter paruh minggu depan." Dia menatap gelas airnya. "Aku belum pernah ke dokter dalam waktu lama." "Bagus." "Aku belum bilang siapapun. Asistenku pikir itu janji ke dokter gigi." "Tidak apa-apa. Itu awal." Dia menatapnya langsung sekarang. Tak ada perhitungan, tak ada baju zirah. Hanya wanita duduk di lantai dapur, melakukan sesuatu yang tidak alami baginya dan dia tahu itu. "Aku tidak tahu apa hasilnya nanti," katanya. "Dan aku takut. Aku benar-benar takut." "Yang mana aku sadari itu manusiawi," kata Markus. Dia menutup mulutnya. "Itulah maksudnya," katanya sederhana. "Itu hanya manusiawi." Dia mengangguk, menatap kembali gelasnya. Markus mengambil keretanya, mulai bekerja di dapur, stabil, metodis, memberinya ruang gerak normal di sekelilingnya. Mereka tak banyak bicara setelah itu. Tak perlu. Tapi saat dia hendak pergi, dia menyebut namanya di pintu. "Tuan Reed." Dia berbalik. "Kenapa kau melakukan ini? Kau tidak mengenalku. Kau tidak punya alasan." "Aku punya semua alasan," katanya. Dia menunggu. "Karena seharusnya ada yang melakukannya untuknya," katanya. "Damn Marika Tidak. Dan aku harus hidup dengan itu."
Dia memegang pintu. Ini yang bisa kulakukan tentang itu. Dia keluar. Di lift, dia memikirkan istrinya, memikirkan Amara, memikirkan janji temu yang dibuat wanita yang nyaris tak dikenalnya karena dia menolak untuk melewati suara yang dikenalinya malam Kamis itu dengan kain pel di tangannya. Seseorang harus memberitahunya. Dia sudah melakukannya. Dan di suatu tempat di gedung itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lebih lama dari yang bisa diingatnya, Victoria Sinclair tidak berpura-pura baik-baik saja. Dia duduk di lantai dapurnya memegang segelas air, mengatakan kebenaran, setidaknya pada dirinya sendiri. Dan itu, Markus tahu dari pengalaman pahit, selalu tempat penyembuhan dimulai. Janji temunya hari Selasa. Markus tahu karena Victoria memberitahunya kami sebelumnya. Dia tidak meminta kabar. Dia tidak mengharapkannya. Dia kembali ke jadwalnya, lantainya, anaknya, bukunya, meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi selanjutnya di penthouse itu bukan urusannya. Dia hampir percaya itu. Selasa malam, dia sedang di lantai 31 menjalankan mesin pemoles lantai ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dia hampir mengabaikannya. Dia mengeluarkannya dan melihat pesan. Janjinya berjalan baik. Terima kasih sudah membuatku pergi. Dia berdiri di tengah lantai 31 dan membaca pesan itu 3 kali. Lalu mengetik balasan, bagus, minum obatnya. Titik 3 muncul, hilang, muncul lagi, lalu sedang kuusahakan. Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku dan menyelesaikan lantainya. Tersenyum tipis saat melakukannya. Itulah awal dari musim aneh dalam hidup Markus. Dia tetap masuk kerja tengah malam, tetap mendorong keretanya, tetap pulang subuh ke gambar-gambar Amara di kulkas, radiator yang berbunyi, buku manajemen bisnis di meja dapur. Struktur hidupnya tak berubah, tapi sesuatu di dalamnya bergeser, seperti rumah yang menetap perlahan, hanya terasa signifikan belakangan. Victoria mulai minum obat hari Rabu, melaporkannya Kamis berikutnya bersandar di kusen. Pintu dapur seperti melaporkan hasil bisnis. Hari ketiga, katanya, aku tidak mati. Itu umumnya tujuannya. Dokterku ingin aku kembali 2 minggu lagi. Dia menjalankan panel lengkap. Dia berinci. Dia bertanya kenapa aku menunggu selama ini. Apa jawabmu? Aku bilang sibuk. Dia percaya? Tidak. Sudah 4 tahun dia jadi dokterku. Dia memberiku tatapan yang bisa kusebut kecewa secara medis. Dia melepaskan lipatan tenggania. Dia juga bilang peradangan di saluran napasku cukup signifikan sehingga dia ingin pemindaian dada sebelum akhir bulan. Kata signifikan mengendap di antara mereka. Kau akan melakukannya? Aku sudah menjadwalkannya sebelum meninggalkan kantor, katanya, terkejut sendiri. Aku tidak tahu aku sudah menjadi siapa. Tambahnya lebih pelan. Seseorang yang memperhatikan dirinya sendiri, kata Markus. Butuh waktu untuk terbiasa. 3 hari kemudian, jam 11:47 malam minggu, bukan shiftnya, ponselnya berdering. Dia tidur, baru 40 menit setelah menidurkan Amara. Nomor tak dikenal, sama. Dia menjawab, pemindaiannya besok, kata Victoria, tanpa salam, lalu diam, hanya suara kota jauh di baliknya. Aku tidak menelepon untuk hal spesifik, katanya. Aku belum pernah cerita ini pada siapapun. Bukan asistenku, bukan wakil presidenku, bukan 3 anggota dewan yang sudah ku kenal 10 tahun. Aku tidak sepenuhnya tahu kenapa aku memberitahumu. Karena aku sudah tahu, katanya, tidak ada yang perlu dipertunjukkan denganku. Hening lama. Itu memang benar, katanya, hampir terkejut. Aku selalu tampil untuk seseorang setiap hari. Investor, karyawan, pers, dewan. Bahkan teman-temanku, bahkan orang-orang terdekatku, masih ada versi diriku yang ku kelola. Citra yang ku pertahankan. Aku tidak tahu cara mematikannya. Aku tidak tahu apa aku masih ingat caranya. Kau mematikannya waktu duduk di lantai dapurmu, kata Markus. Dia diam. Itu versi aslimu, katanya. Aku tidak berpikir buruk tentangmu. Aku pikir kau terlihat seperti orang yang akhirnya cukup lelah untuk berhenti berpura-pura. Dia diam cukup lama hingga dia mengecek apakah panggilan terputus.
Ibuku dulu bilang hal paling berbahaya yang bisa dilakukan wanita berkuasa adalah membiarkan siapapun melihatnya berdarah, katanya hati-hati. Dia membangun seluruh hidupnya di atas gagasan itu. Bagaimana hasilnya untuknya? Dia meninggal sendirian di rumah indah dengan banyak orang di pemakaman yang nyaris tak mengenalnya. Usianya 58. Maaf, dia akan bilang dia tak punya penyesalan. Kau percaya itu? Tidak, katanya cepat, tanpa ragu. Aku pikir dia punya lebih banyak penyesalan dari yang bisa dihitungnya. Dan satu-satunya cara dia tahu untuk menghadapinya adalah terus bergerak cukup cepat agar penyesalan itu tak bisa mengejarnya. Kau terdengar seperti tahu strategi itu, kata Markus. Keheningan yang mengikuti adalah jawaban itu sendiri. Tidurlah, katanya. Pemindahan itu bisa mencari fakta, bukan vonis. Fakta bisa kau kerjakan. Tidak tahu itulah yang membunuh. Dia menghela napas panjang. Sejak kapan kau sebijak ini? Aku tidak bijak. Aku hanya membayar biaya kuliah yang mahal untuk pelajaran ini. Kau akan baik-baik saja besok? Kau tidak tahu itu. Tidak, dia setuju. Tapi aku tahu kau berjalan ke kantor dokter saat kau tak ingin. Dan kau menjadwalkan pemindahan saat kau ketakutan. Dan kau menelepon pria yang nyaris tak kau kenal tengah malam karena kau perlu mengatakannya keras-keras pada seseorang. Itu bukan wanita yang tidak akan baik-baik saja. Hening lama lagi. Selamat malam, Tuan Reed, katanya akhirnya. Selamat malam, Nona Sinclair. Dia menutup telepon. Hasil pemindahan datang 10 hari kemudian. Victoria keluar dari kamar membawa selembar kertas seperti membawa sesuatu yang tak ingin dipegangnya. Wajahnya tenang di luar, tapi ada sesuatu yang tajam dan takut di bawahnya. Markus mengambil kertas itu, membacanya. Peradangan sedang hingga parah, fibrosis tahap awal. Kata-kata itu tidak baik, tapi bukan yang terburuk. Masih ada pintu terbuka. Doktermu sudah menelepon, katanya, bukan pertanyaan. Sejam lalu, dia baik soal itu, yang entah bagaimana membuatnya lebih berat. Apa rencana perawatannya? Terapi pernapasan agresif. Obat yang sudah kuminum disesuaikan. Dia meletakkan kertas itu menghadap ke bawah. Berhenti merokok total. Segera, bukan dikurangi. Perendi, sudah berapa lama merokok? Dia menatap jendela. 12 tahun. Dimulai saat investor pertama menolak proposalku. Usiaku 22. Aku meminjam rokok dari seseorang di luar gedung karena butuh sesuatu untuk tanganku dan tak tahu cara lain berdiri tegak setelah itu. Dia lenga-lenga, selalu tersembunyi. 10-15 menit di teras. Tidak pernah di depan siapapun, tidak pernah di kantor, tidak pernah di acara, tidak pernah di tempat kamera bisa menjangkau. Aku mengelolanya seperti aku mengelola segalanya, yang ternyata berarti aku mengelolanya lurus menuju kerusakan paru-paru tanpa siapapun tahu itu terjadi. Markus membiarkan itu mengendap. Dewanmu tidak tahu, katanya. Tidak ada yang tahu. Tak satupun orang dalam hidup profesionalku. Dan harus tetap begitu. Dia menatapnya. Aku serius. Aku isi yang kuceritakan, kesepakatan $2 miliar itu, memasuki tahap final, ditutup 6 minggu lagi. Kalau ada bocoran bahwa CEO punya kondisi pernapasan, pihak lain akan memanfaatkannya sebagai pengaruh. Dewan akan memanfaatkannya. Ada 3 orang di Dewan yang menunggu celah seperti ini sejak tahun keduaku. Aku tahu cara permainan ini. Tuan Reed, aku sudah melihatnya terjadi pada orang lain. Begitu mereka merasakan kerentanan, mereka bergerak. Jadi kau akan terus menyembunyikannya. Aku akan terus mengelolanya. Aku minum obat. Aku menjalani terapi. Aku berhenti merokok hari ini. Aku membuat keputusan itu pagi ini. Aku melakukan semua yang dokter katakan. Tapi aku tidak akan menyerahkan senjata yang dicari orang-orang itu kepada mereka. Markus diam sejenak, memikirkan dengan jujur. Sudah berapa lama kau tahu tentang anggota dewan ini? Tanyanya. Dia berhenti, menghitung ulang. 2 di antaranya sudah ada di Dewan sejak perusahaan bernilai 40 juta. Mereka menolak rencana ekspansiku 3 kali. Aku mengalahkan mereka 2 kali dengan langsung mendekati investor, membangun koalisi yang tak bisa mereka blokir. Sejak itu mereka sopan sekali.
Sangat sopan. Musuh paling sopan, kata Markus. Dia menatapnya tajam, seolah frasa itu tepat mengenai sesuatu. Ya, katanya, tepat itu. Ada yang kau percaya di dewan itu? Seroku, Dayan. Dia satu-satunya orang di gedung ini yang mengatakan kebenaran padaku saat kebenaran itu tidak nyaman. Semua orang lain mengatakan apa yang ingin ku dengar atau apa yang mereka butuhkan agar ku percaya atau apa yang melindungi posisi mereka. Kau orang kedua? Diane tahu soal kesehatanmu. Tidak, mungkin sebaiknya begitu. Sama sekali tidak. Aku mempercayai Diane secara profesional. Aku tidak menaruh ini padanya. Kau menaruhnya pada dirimu sendiri. Aku terbiasa menanggung sendiri. Aku tahu itu, kata Markus, duduk di seberangnya. Sesuatu yang tak pernah dilakukannya. Tak sesuai peran profesionalnya. Tapi situasinya sudah lama melampaui peran itu. Itulah yang mengkhawatirkanku. Dia menatapnya lama. Ruangan itu sunyi. Kau punya anak perempuan? Katanya. Amara? Ya, apa yang kau katakan padanya kalau ada yang salah? Dia memikirkannya. Kebenaran. Selalu kebenaran disesuaikan dengan apa yang bisa ditanggungnya di usia 6 tahun. Dia bertanya kenapa. Aku kadang terlihat lelah bahkan setelah tidur. Aku bilang kadang orang dewasa membawa beban dalam tidurnya juga. Dia berpikir dan bilang, kalau begitu ayah harus meletakkannya sebelum tidur. Sesuatu bergerak di wajah Victoria. Tak salah lagi, sesuatu seperti ekspresi luka lama yang tersentuh tiba-tiba. Dia terdengar seperti ayahnya. Dia terdengar seperti ibunya, kata Markus. Ibunya selalu bilang kebenaran, hanya tidak selalu padaku. Dia mengambil keretanya. Jagged Dirmo, known as Sinclair. Bukan untuk akuisisi, bukan untuk dewan, bukan untuk 4.700 karyawan. Dia berhenti di ambang koridor. Lakukan karena hidupmu lebih berharga dari perusahaanmu. Dia kembali bekerja. Malam yang sama, jam 9:14 suatu Rabu pagi, teleponnya berdering. Sesuatu terjadi, kata Victoria, suaranya tegang terkendali. Semalam setelah rapat prakuisisi, dia kembali ke kantornya, mendengar dua anggota dewannya, Richard Holt dan Gerald Mercer, di ruang rapat yang pintunya tak tertutup rapat. Mereka tak dengar aku masuk, katanya, dan aku dengar cukup banyak. Richard berkata, dia tidak akan bertahan sampai penutupan kesepakatan. Aku sudah lihat tandanya berbulan-bulan. Kalau dia jatuh, kita gunakan klausul suksesi dan selesaikan kesepakatan sendiri. Gerald bertanya, bagaimana kalau dia tidak jatuh tepat waktu? Richard menjawab, maka kita bantu dia jatuh. Kita sudah membangun berkas ini 8 bulan. Kalau perlu digunakan sebelum penutupan, kita gunakan. Ruangan itu sunyi. Mereka sudah membangun berkas tentangku selama 8 bulan, katanya lebih pelan. Itu berarti sejak sebelum aku pingsan di depanmu. Sejak sebelum aku ke dokter, mereka sudah tahu ada yang salah. Dan alih-alih bicara sepatah kata padaku, mereka mendokumentasikannya. Mereka menunggu. Kau sudah bilang Diane? Tanya Markus. Belum? Victoria, kau harus bilang Diane hari ini, sebelum ini berlanjut lebih jauh. Kalau tidak, kau akan masuk ruang rapat 6 minggu lagi bersama 2 orang yang sudah membangun kasus melawanmu selama 8 bulan, berkas medis yang bisa mereka gunakan kapan saja, dan tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sampingmu. Itu bukan mengelola situasi. Itu berjalan ke ruangan yang perabotannya sudah dipindah untuk menjatuhkanmu. Hening, kau tak paham cara kerjanya, katanya, tanpa keyakinan, seolah menyerahkan keberatan itu untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Aku paham tak ada yang menang dari pertarungan sendirian saat pihak lain sudah terorganisir 8 bulan. Dia berdiri, menatap pagi dari jendela. Kau bilang aku orang kedua dalam hidup profesionalmu yang mengatakan kebenaran saat itu tidak nyaman. Yang pertama Diane. Kau butuh Diane dalam ini. Hening lama. Baik, katanya, satu kata saja. Aku akan meneleponnya pagi ini. Bagus, dan Markus? Suaranya berubah lagi, menjadi lebih terbuka. Maaf sudah menelepon di jam segini. Aku tak tahu kenapa kau orang yang kutelepon. Aku benar-benar tak tahu bagaimana itu terjadi. Aku ada di sana,
katanya sederhana. Kadang itu sudah cukup. Dia menutup telepon. Diane Cho, CFO Sinclair Group 7 tahun, mendengarkan semuanya tanpa bicara selama 30 detik penuh setelah Victoria selesai bercerita. Semuanya, batuk, pingsan, diagnosis, obat, rokok, hasil pemindaian, percakapan ruang rapat, 8 bulan, berkas itu. Sudah berapa lama kau menanggung ini sendirian? Tanya Diane akhirnya. Bulan-bulan, jawab Victoria. Berapa bulan? Sejak Februari. Diane memejamkan mata sejenak. Sekarang Oktober. 8 bulan yang sama saat mereka membangun berkas mereka. Kau paham apa yang kukatakan? Mereka sudah tahu sebelum kau siap tahu, atau mereka curiga, dan mereka membuat keputusan strategis untuk mendokumentasikan alih-alih bertindak. Itu bukan sengketa tata kelola. Itu tindakan predator terhadap CEO perusahaan yang punya kewajiban fidusia untuk melayaninya. Kita bisa melawan ini, tapi tidak kalau kau terus bertindak seolah sendirian. Victoria menceritakan tentang Markus, kontraktor kebersihan lantai 43 yang menemukannya di lantai bulan Februari, yang membujuknya ke dokter, yang punya latar belakang manajemen bisnis lebih terapan dari siapapun yang dibayarnya jutaan dolar setahun, yang punya insting lebih baik tentang manusia dari siapapun. Aku ingin bertemu dia, kata Diane. Malam ini. Diane sudah di lobi ketika Markus tiba jam 7 malam. Kau sudah memperhatikan Victoria sejak Februari, katanya, bukan pertanyaan. Aku memperhatikan, kata Markus. Ada bedanya. Mereka duduk. Berapa banyak yang kau tahu tentang apa yang terjadi dengan Dewan? Tanya Diane. Aku tahu tentang Holt dan Mercer, katanya. Aku tahu tentang berkas itu, klausul suksesi, 8 bulan. Aku tahu cukup untuk tahu dia tak bisa masuk penutupan akuisisi ini tanpa seseorang mengawasi apa yang dilakukan kedua orang itu. Apa yang membuatmu melakukan itu? Tanyanya. Aku tidak melihatnya sebagai masalah untuk diatur, kata Markus. Dan aku tidak melihatnya sebagai risiko untuk dihindari. Aku hanya melihatnya sebagai manusia. Aku perlu tahu kalau kau pernah melihat sesuatu dari aksesmu ke gedung ini yang perlu kuketahui, kata Diane. Pola apapun, siapa yang datang dan pergi di jam-jam yang tak sesuai cerita mereka di rapat dewan. Markus bercerita 40 menit, tanggal demi tanggal, dan Diane mencatatnya di buku catatan kertas asli. Malam itu mereka bertiga bicara lewat telepon 3 jam. Sebelum tengah malam, pesan darurat datang. Holt meminta rapat dewan darurat besok pagi jam 8. Menyebutnya perkembangan material. Victoria tahu istilah itu. Dia sendiri yang menulisnya ke dalam protokol tata kelola 7 tahun lalu. Rapat dewan dimulai jam 8:03. Markus berada di lantai 37, ponsel di saku dadanya. Pesan pertama datang. Holt membuka dengan berkas kesehatan, catatan dokter sejak Maret, catatan apotek, seseorang di dalam tim medisnya bocor. Markus membalas, biarkan Diane bekerja. Jangan bereaksi, biarkan mereka menunjukkan semuanya dulu. Pesan berikutnya, Holt mengajukan klausul suksesi, meminta suara untuk menempatkan Victoria dalam cuti medis. Dia butuh 5 suara, sudah punya 3, sedang mengincar suara keempat, Patterson. Markus mengecek ingatannya. Patterson pernah menolak proposal restrukturisasi kompensasi Holt bulan Juni. Pesan berikutnya membuatnya berhenti bergerak. Holt punya rekaman. Rekaman Victoria batuk di lift. 4 November, diklaim sebagai bukti ketidakmampuan fisik. Markus langsung menelepon Jerome, mantan kepala keamanan malam gedung itu. Siapa yang mengizinkan akses ke arsip rekaman keamanan? Tanyanya. Manajemen gedung dan perwakilan pemilik? Jawab Jerome. Setiap permintaan akses harus tercatat. Markus bergegas ke kantor PT Okafor, manajer gedung. Catatan log menunjukkan permintaan akses rekaman diajukan 12 September oleh perusahaan konsultan keamanan eksternal dan di bawah nama perwakilan resmi tertulis. Menan to Gerald Mercer. Markus memotret log itu, mengirimkannya ke Diane, dan meminta pernyataan tertulis bermeterai dari PT. Di ruang rapat, Diane meletakkan penanya. Richard, katanya, sebelum kita lanjut ke pemungutan suara, aku punya satu pertanyaan. Rekaman keamanan yang kau sertakan, bisakah kau jelaskan rantai otorisasi bagaimana rekaman itu diperoleh? Wajah Holt tetap tenang, tapi sesuatu di baliknya berubah.
4 menit kemudian, foto-foto dari kantor PT muncul di layar. Perusahaan yang mengajukan permintaan itu dimiliki oleh menantu Gerald Mercer, dan permintaan itu diajukan 6 minggu sebelum ada masalah kesehatan yang secara resmi diangkat ke Dewan. Apa yang kita lihat, kata Diane, bukan tindakan tata kelola yang dilakukan dengan itikat baik. Ini tindakan terkoordinasi yang direncanakan selama berbulan-bulan, menggunakan bukti yang diperoleh melalui pihak yang berkonflik kepentingan, untuk menyingkirkan CEO yang sebenarnya tidak lumpuh, yang secara aktif menangani kesehatannya di bawah pengawasan medis. Patterson meletakkan ponselnya. Aku tidak akan memilih untuk ini, katanya. Gary Riffs, anggota Dewan lain, berkata, aku ingin menunda mosi ini. Victoria akhirnya bicara. Aku punya kondisi pernapasan, katanya tenang. Aku sudah dirawat di bawah pengawasan medis. Aku tidak lumpuh. Aku tidak dalam krisis. Dia menatap seluruh ruangan. Yang tidak akan kuterima adalah gagasan bahwa respons yang tepat terhadap tantangan kesehatan seorang CEO adalah mendokumentasikannya diam-diam selama 8 bulan lalu menggunakannya sebagai senjata. Suara pemungutan suara, 4-2. Mosi ditanda. Holt dan Mercer mengundurkan diri sebelum investigasi resmi digelar. Pesan dari Victoria datang, bertahan. Kita bertahan. Akuisisi ditutup hari Kamis, $2.400.000.000, angka final. 2 minggu kemudian Diane menelepon Markus, menawarkan posisi baru, Direktur Integritas Operasional, membangun tim pemantauan kepatuhan dan risiko internal, melapor langsung padanya. Markus meminta waktu seminggu, menelepon ibunya, mendengar nasihatnya tentang kesempatan dan tanggung jawab yang datang berpakaian sama. Hari Kamis dia menelepon Diane dan berkata ya. Malam terakhirnya sebagai kontraktor kebersihan, Victoria keluar dari kamarnya membawa buku catatan. Botol obat sudah pindah ke lemari kamar mandi, bagian dari rutinitas sebenarnya. Kau bilangnya pada Diane, katanya. Bagaimana rasanya? Seperti melompat dari sesuatu, dan aku masih di udara, jawab Markus. Victoria bercerita dia mulai menulis lagi, novel yang ditinggalkannya sejak usia 19. Hal-hal jujur yang belum pernah diakuinya. Restrukturisasi Dewan sudah final. Holt dan Mercer mundur. Patterson mengambil peran ketua. Perusahaan itu utuh, kata Markus. Dan kau utuh? Lebih dari yang pernah kurasakan dalam waktu lama, jawab Victoria. Aku senang kau ada sejak awal, katanya. Aku senang kau tidak terus berjalan. Aku tidak pernah akan terus berjalan, jawab Markus. 3 bulan kemudian, di bulan Januari, Markus Reed berjalan masuk gedung Sinclair Group, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah diperiksa dan disetujui Amara, dengan lencana bertuliskan Direktur Integritas Operasional terpasang di dadanya. Dia punya meja di lantai 12 dengan jendela. Tim 3 orang yang akan menjadi 7 pada musim panas. Malam itu, Victoria duduk di ruang terapisnya, benar-benar bicara, bukan berpura-pura, tentang ibunya, perusahaannya, rokok-rokoknya. Tahun-tahun dia berpura-pura tak terkalahkan sementara tubuhnya diam-diam membantah. Dia bercerita tentang seorang pria dengan kain pel yang menangkapnya sebelum dia jatuh. Sepulang dari sana dia berjalan kembali ke Harrington Tower, naik lift ke lantai 43, membuat teh, dan membuka buku catatannya. Dia menulis, aku menghabiskan 12 tahun berlari dari versi diriku yang kutakuti akan dilihat orang lain. Dan satu-satunya hal yang menyelamatkanku adalah seorang pria yang melihatnya juga dan menolak untuk memalingkan wajah. Di apartemen kecil di lantai 4, dengan radiator yang berbunyi setiap jam 3 pagi, Amarari tertidur dengan lengan memeluk Gerald si gajah. Dan Markus Reed, Direktur Integritas Operasional, yang pernah mendorong kereta kebersihan melalui kesunyian gedung 43 lantai jam 2 pagi dan mendengar suara yang dikenalinya lalu membuat keputusan yang mengubah 2 kehidupan, duduk di meja barunya dan memikirkan segala hal yang pernah diketahui istrinya, yang baru sekarang dia pelajari sepenuhnya. Bahwa kebenaran layak diperjuangkan meski mahal harganya. Bahwa hadir bukan berarti benar-benar tinggal. Bahwa orang-orang yang paling berarti bukanlah mereka yang datang saat semua baik-baik saja, melainkan yang tetap tinggal di ruangan saat semuanya berantakan. Dia sudah mengetahui semua itu sekarang, dan dia membawanya bukan sebagai beban duka, melainkan sebagai hal paling benar dan berguna yang pernah dimilikinya. Itulah kemenangan sesungguhnya.
Bukan pekerjaan baru, bukan gaji, bukan ruang rapat yang bertahan, bukan akuisisi yang berhasil ditutup. Kemenangan itu adalah seorang pria yang pernah hancur oleh kehilangan, memutuskan bahwa kehilangan itu berarti sesuatu, dan menghabiskan sisa hidupnya memastikan hal itu benar adanya. Sebagian orang belajar tentang apa yang penting dari keberhasilan. Marcus Reed mempelajarinya dari duka, dan dia tidak pernah sekalipun melupakan siapa yang mengajarinya.